Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga sportif, salam olahraga jaya. STOK Bina Guna, Changers of the Future, jaya jaya jaya, luar biasa. Di sini saya akan melakukan presentasi saya yang berjudul menganalisis sudut tendangan lurus, mata kuliah kinesiologi olahraga. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoel Gumagel Surbakti, NIM 2403-2009 dari Prodi Ilmu Keolahragaan 2A. Pertama-tama kita harus tahu sejarah pencak silat, sejarah singkat pencak silat. Nah, pencak silat ini adalah seni olahraga bela diri tradisional Indonesia, memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Perkiraannya sudah ada sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, awalnya pencak silat berkembang dari kemampuan suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang menggunakan alat seperti parang, perisai, dan tombak. Kita masuk ke bagian judul, yaitu apa sih itu tendangan lurus dalam pencak silat. Di sini kita bisa melihat gambarnya. Ada beberapa contoh gambar, yaitu tendangan lurus seperti dengan namanya, tendangan lurus. Tendangan ini adalah tendangan yang lurus ke depan. Kita jelaskan sedikit. Tendangan lurus dalam pencak silat adalah teknik tendangan yang dilakukan dengan meluruskan kaki ke depan dengan kekuatan penuh, menyerang sasaran seperti perut, dada. Tendangan ini sering disebut dengan tendangan depan dan merupakan salah satu teknik dasar dalam pencak silat. Nah, kita masuk ke ciri-ciri tendangan lurus. Ada 3 ciri-ciri tendangan lurus yang bisa saya jelaskan, yaitu yang pertama, lintasan kaki lurus ke depan. Sesuai dengan nama tendangan lurus, pasti lintasan kakinya itu lurus ke depan. Dengan kaki yang mengenai sasaran adalah pangkal kaki bagian dalam jari-jari kaki dan posisi badan menghadap ke arah sasaran. Bagian kaki yang menendang adalah bagian yang mengenai lawan adalah pangkal bagian dalam jari-jari kaki. Poin ketiga, posisi badannya menghadap ke arah sasaran, memastikan arah tendangan tepat. Kita masuk ke manfaat dan tujuan menganalisis tendangan lurus dalam pencak silat. Saya dapat 4 manfaat dan tujuannya. Yang pertama, untuk mengetahui sudut yang benar melakukan tendangan lurus. Yang kedua, agar atlet lebih mudah untuk melakukan tendangan lurus. Yang ketiga, menjadi sarana bagi atlet untuk melakukan gerakan tendangan lurus lebih maksimal dan tepat, berarti lebih overpoint dia pada tendangannya. Nah, yang keempat, mempermudah atlet mendapatkan titik ternyaman saat melakukan tendangan lurus. Di sini ada beberapa video, mohon maaf tidak bisa diputar. Nah, kita masuk ke sikap awal gerak tendangan lurus ke depan. Kita akan mencontohkan 2 example, yaitu example pertama, pelatih atlet Spokda Spoknas Bapak Suprapto Prapto SPD. Yang kedua ini adalah atlet pemula. Meskipun pemula pernah mengikuti kejuaraan. Nah, di sini saya mengambil contoh yang unik. Saya menganalisis tendangan atlet yang memang atlet tapi belum berjenjang terlalu tinggi, sedangkan saya membandingkannya dengan pelatih atlet sendiri. Bagaimana perbedaannya? Pasti sangat jauh. Nah, kita lihat dari perbedaan pertama, itu sikap awal. Sikap awal inilah sikap pasang yang dinamakan dalam pencak silat, itu sikap pasang atau papas. Nah, di sini kita mendapatkan sikap pasang dari pelatih Spokda Spoknas ini lurus ke bawah, sedangkan atlet pemula sedikit membengkok ke arah depan atau membungkuk, sehingga menyebabkan kurang sempurnanya dari sikap pasangnya, di mana shoulder dengan jari-jari tangan, shoulder dengan jari-jari tangannya lurus 2 derajat, sedangkan atlet pemula mempunyai shoulder dengan jari-jari tangan 8 derajat.
sehingga menyebabkan posisi badan sedikit membungkuk ke bawah. Kita masuk ke bagian kaki saat mengangkat kaki untuk melakukan tendangan lurus ke depan. Di sini kita dapatkan posisi sempurna dari pelatih Popnas, yaitu dengan mendapatkan sisi mata 0 derajat. Di mana inilah sisi sempurna? Saya bisa simpul sendiri. 0 derajat itu sisi di tengah, pas di tengah. Sedangkan posisi mata bagian posisi atlet yang dinamakan atlet yang pernah tanding aja masih salah dalam melakukan tendangan lurus ke depan, masih ada kekurangannya. Nah, di sini ada kita dapat 6 derajat dalam mata. Nah, sedangkan dalam atlet Popnas ini mendapatkan 0 derajat. Posisi L-jamnya juga mendukung, di sini mendapat 17 derajat yang dimana lebih minim, lebih sedikit. Sedangkan elikmen dari posisi atlet pemula 25 derajat. Kita masuk posisi saat melakukan tendangan lurus ke depan. Pelatih Popnas lagi-lagi bisa mendapatkan posisi sempurna dalam melakukan tendangan lurus, di mana posisi kenes ujung kaki dengan L-jamennya itu sejajar lurus dengan tungkai pinggul. Sedangkan L-jamen dari atlet pemula sedikit membungkuk ke depan, sehingga menyebabkan tendangannya kurang maksimal atau kurang nyaman saat melakukan tendangan. Nah, kita lihat dari hasil analisisnya di poin pertama, meskipun kedua example merupakan pelatih dan atlet yang memiliki basic yang sama, tetapi pelatih dari Popnas memiliki sudut sisi tendangan yang lebih sempurna dibandingkan atlet pemula. Poin kedua, posisi awal atlet pemula itu lebih membungkuk ke depan dibandingkan dengan pelatih Popnas. Posisi poin ketiga ini, untuk atlet pemula perlunya latihan yang lebih keras untuk melatih fleksibilitas di saat melakukan tendangan. Poin keempat, atlet pemula harus banyak mendapatkan pengalaman dalam melatih tendangannya agar lebih fleksibel. Kesimpulannya, di sini saya mendapatkan kesimpulan atau saya rangkum semua, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk bisa menganalisis gerak kita agar lebih sempurna dan mempermudah kita untuk melakukan suatu gerakan. Rekomendasi saya itu ada beberapa aplikasi, yaitu Canva yang bisa untuk menganalisis gerak agar mempermudah kinerja latihan atlet, maupun juga pelatih lebih mempermudah untuk melakukan suatu latihannya. Mungkin hanya sekedar yang bisa saya sampaikan dari PowerPoint saya. Mohon maaf jika ada salah kata pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.